Jadi yang dibaca oleh WAUD tadi itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, itu membuat WAUD berpikir bahwa ini adalah ayat yang bisa dipahami dengan teori evolusi. Sehingga dia kemudian bertanya, gimana memahami ayat ini dengan pendekatan teori evolusi Darwin. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran secara utuh, maka kita akan menemukan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin itu tidak ada kaitannya dengan teori evolusi, walaupun kita tidak menolak teori evolusi. Karena kalau kita membaca buku Sapiens, buku-buku yang lain yang berbicara tentang evolusi, justru kita akan memiliki banyak materi yang bisa membuat agama Islam ini terbebas dari takhayul-takhayul. Karena selama ini banyak sekali doktrin-doktrin, ajaran-ajaran Islam ini dicampur dengan takhayul. Makanya banyak kan ilmuwan-ilmuwan yang progresif itu mengajak kita untuk membebaskan Islam ini dari TBC, apa? Takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dan wabil khusus Indonesia ini adalah negara yang mayoritas penduduknya suka takhayul, seperti yang dikatakan oleh Mokhtar Lubis. Ada 6 ciri manusia Indonesia yang dikemukakan oleh Mokhtar Lubis pada tahun 70-an dan sampai saat ini sepertinya masih sangat relevan, yaitu 1, hipokrit, yang 2, enggan bertanggung jawab, 3, feodal, 4, suka tahayul, 5, artistik. Ini satu-satunya yang baik, yang lain gak ada yang baik. Yang ke-6 adalah lemah, mentalnya itu lemah. Nah, ini tahayul inilah yang menyelimuti kita ini, ya, wabil khusus manusia Indonesia, dan sesungguhnya juga banyak manusia yang beragama. Kenapa begitu? Karena banyak ajaran agama yang tidak bisa diverifikasi. Tapi dengan temuan-temuan sains dan teknologi, mestinya kita, umat yang rasional ini, manusia yang rasional ini, kemudian kita bisa belajar dari Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, terutama ayat-ayat yang mengisyaratkan sains dan teknologi. Isyarat sainsnya itu bisa memberikan pelajaran pada kita bahwa ternyata makin banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan sains dan teknologi terbukti. Maka kalau ada ayat-ayat yang membicarakan tentang sesuatu yang tak bisa diverifikasi, harus kita imani. Itu kan teorinya. Nah, tadi mestinya kita membebaskan ajaran-ajaran Islam ini dari takhayul-takhayul. Caranya bagaimana? Caranya kita harus selalu mengembangkan sains dan teknologi. Dan kita tidak boleh anti terhadap temuan-temuan yang bersifat saintifik, termasuk diantaranya adalah tadi teori evolusi Darwin. Ya tinggal kita cari aja argumentasi yang sesuai dengan itu. Ya, risikonya kita dibilang apologetik gitu. Itu risiko, ya. Nah, tetapi kalau tadi ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ini tidak ada kaitannya dengan teori evolusi. Ayat yang lain nanti bisa kita gunakan untuk mengakomodasi teori evolusi Darwin. Tetapi kalau ayat ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, karena dilanjutkan dengan tsumma radadnahu asfala safilin, maka justru mestinya kita menghubungkan ayat ini dengan proses tumbuh kembang manusia yang ada di surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah.
yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Jelas itu kan di situ. Karena di sini sungguh aku Allah telah menciptakan manusia itu di dalam sebaik-baik bentuk, tetapi kemudian kami mengembalikannya kepada serendah-rendahnya yang rendah, begitu. Maksudnya apa? Ya seperti di dalam ayat tadi itu, tadinya lemah kemudian menjadi kuat, kemudian kembali lagi menjadi lemah. Ya seperti ini, cuma tadi tidak disebut di awal karena ayat yang lain sudah menceritakan tentang itu. Paham? Buktinya apa? Summa radadnahu asfala safilin. Kalian waktu kecil ini kan kalian belum mengamati. Kalau saya kan sudah. Nah ini fungsinya usia 40 tahun itu loh. Ya. Usia 40 tahun itu adalah usia yang kita ini matang secara fisik dan juga secara intelektual. Maka di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah mengatakan bahwa wasainal insana biwalidayhi ihsan hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Nah ini dia yang berkaitan dengan ini. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Berarti di sini disebutkan ada usia yang membuat kita ini berada pada posisi puncak. Kita berada pada posisi puncak keunggulan. Kenapa? Usia kita tadi berapa? 30, 33 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia yang kita ini wah paling top kita ini. Kalian sekarang kan belum, ini masih ya mungkin secara fisik kuat, tetapi secara intelek belum optimal karena belum punya banyak pengalaman. Kalau sudah umur 30-an tahun sampai 40 tahun tadi itu punya banyak pengalaman, inteleknya meningkat, wawasannya makin banyak, kemudian menjadi makin bijaksana. Kebijaksanaan itu artinya apa? Hikmah. Maka menjadi ahli hikmah. Nah kemudian di ayat yang lain, misalnya tentang siapa? Tentang Nabi Yusuf, ya juga disebutkan gitu kan? Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Asyuddah tadi itu umur 30, 33 ya. Kemudian tadi sampai umur 40 tahun. Itu dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 22. Kemudian kisah Nabi Musa juga mirip. Kenapa? Hanya beda sedikit. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Surat Al-Qasas ayat 14. Nah, itu mirip. Jadi orang-orang yang pada usia 30-an tahun sampai 40 tahun tadi itu menjadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran di dalam surat At-Tin ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jadi gambarannya gini, Allah mengatakan pada kita bahwa manusia itu pernah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling baik. Usia 30 sampai 40 tahun tadi itu adalah usia paling menarik. Ya, belum ada keriput, ya, kemudian rambutnya masih hitam, tapi pikiran canggih, wawasan luas. Kalau kalian kan rambut hitam, tapi isi kepala masih kosong, begitu loh. Paham? Paham ini? Tapi nanti pada usia 30 tahun pengalaman makin banyak, rambut tetap hitam, duit juga banyak, kekuatan full, begitu. Pada usia 30-an tahun tadi itu. Maka kemudian dilanjutkan dengan tsumma radadnahu asfala safilin. Seperti saya ini sudah mulai itu menurun. Karena usia saya sudah 44 tahun. Enggak kayak dulu. Dulu
mandu Ilka, pergi kemana-mana, bolak-balik Jakarta Semarang, nggak ada masalah. Wong 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu saya bolak-balik mondar-mandir Semarang Rembang, ya kadang-kadang nyopir sendiri, sering kan nyopir sendiri. Itu ya oke-oke saja. Pulang malam jam 12 malam dari sana atau jam 1 malam dari sini, ya kan? Sering ke sana itu, nggak ada masalah. Wah sekarang kalau gitu terus bisa gawat. Maka minta Bang Ahmad untuk nyupiri, walaupun risikonya besar gitu. Terus selama nyupiri saya itu nabrak udah berapa kali itu? Coba kamu hitung, Mat. 2 kali gimana? 4 kali. 2 kali yang parah gitu. 2 kali spionnya copot. Iya kan? Jadi 4 kali coba. Ya sebenarnya saya nggak mau sebenarnya, tapi gimana? Terpaksa ya. Karena apa? Karena tadi itu Allah sudah ini mengisyaratkan ini, tumarodadnahu asfalasafili. Sudah proses menuju asfalasafili. Makanya kita berdoa. Saya ini berdoa. Saya sering ngomong sama istri saya, kita berdoa semoga usia kita sampai 90 tahun dan tetap sehat gitu. Kenapa? Saya ini sedang mengusahakan sesuatu. Jangan sampai baru enyek sudah mati gitu. Ya. Nanti gimana nasib Eden itu? Begitu loh kira-kira. Ya ini guyonan aja yang ini. Tapi yang tadi saya serius ya, kita sedang mempersiapkan segala sesuatu, harus kita jaga. Karena kita ini punya visi besar. Visi besar tadi itu ya harus kita jaga, betul-betul kita realisasikan, kemudian bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, ada generasi pejuang. Kayak saya ini generasi pejuang, memperjuangkan apa? Memulai ini, bikin Monas Institute, bikin Planet UFO, ya. Saya kelola sedemikian rupa sehingga perkembangannya signifikan. Nah, jadi ini ayat ini jangan kemudian kalian pahami sebagai tadi itu berhubungan dengan evolusi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi, gak ada hubungannya dengan evolusi, tetapi itu berkaitan dengan tumbuh kembang manusia, ya, tumbuh kembangnya mencapai puncak dan kemudian kembali lagi, begitu, ya. Tapi saya tetap setuju dengan yang namanya teori evolusi itu, dan itu makin membuat saya yakin bahwa memang pemahaman selama ini salah. Coba, tapi nanti implikasinya besar loh. Kalian harus berani nanggung ini. Coba kalian lihat silsilah Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam itu berapa generasi? Silsilah Nabi Muhammad Adam gitu. Nah, saya sekarang mulai membayangkan, membaca buku Sapiens, membaca teori evolusi. Ya dari monyet nggak apa-apa itu. Manusia itu berasal dari tadi itu simpanse tadi itu, kemudian mengalami perkembangan, mengalami perubahan. Ya, ada evolusi yang lamanya berapa juta tahun? Berapa juta tahun? Nah, manusia ini ada sebagai manusia yang tadinya simpanse, kemudian ada ini usianya berapa sekarang sudah? Alah, kalian ini nggak baca berarti? Berapa? Ya 300.000 sampai 400.000 tahun. Jadi kalian ini berubah dari simpanse tadi itu kan prosesnya panjang itu, berapa juta tahun yang lalu, kemudian sejak 300-an tahun yang lalu kalian ini sudah seperti sekarang ini. Dulu manusia nggak bisa bicara, tapi gara-gara ada api kemudian manusia bisa bicara, gitu kan? Yang dijelaskan dalam buku Sapiens itu. Jangan yang mantuk-mantuk aja. Gara-gara api manusia bisa bicara. Bentar, saya tanya nih, saya tes. Fajri, kenapa gara-gara api manusia bisa bicara? Saya ubah. Kenapa gara-gara api manusia punya banyak kosakata? Galang. Gak baca berarti. Kamu kan? Makanya itu cepat ya, gunanya tidak lama. Kalau dulunya gunanya hujan, sekarang hujan, hanya diskusi dengan teman. Diskusi di mana? Ya,
Masih nilai 75. Kalau Nilna? Nggak baca kamu. Siapa lagi? Anti? Nggak baca. Kamu belakang? Nggak baca. Bila? Karena ini menggunakan umumnya dengan makanan itu disiapkan otak sehingga otaknya berkembang lalu Ngarang. Lo yang membuat jadi punya banyak kosakatanya itu loh. Karena apa? Sudah Eden tadi terus? Iya setelah kan punyanya juga punya jadi punya waktu ngomong bisa gitu maksudnya. Terus? Jadi manusia ini lebih membersihkan waktu karena lebih mudah dipunya. Iya sudah tadi ada nilainya 75. Mana? Iya. Nggak baca juga. Ini baca dong agar kalian itu beda itu di kampus itu kalian gunakan untuk itu. Walaupun dosen kalian itu tidak setuju sama kalian, tapi kalian kasih referensi, kalian bisa gugat itu loh. Kalian bisa gugat. Loh saya ngisi begini nih berdasarkan bacaan saya di dalam buku Sapiens, gitu. Ya bapak aja nggak baca, gitu dong caranya. Karena tadi menemukan api, maka kemudian mereka itu sering tuh di depan api unggun sambil bakar sate, gitu. Bakar sate itu ngapain? Kalau kalian bakar sate ke api unggun, bakar sate ngapain? Masa meneng-menengan? Kan ngobrol. Kalau ngobrol kemudian ada sesuatu, kan harus dibahasakan. Ada apa itu, kan? Kemudian sepakat. Oh itu namanya untuk misalnya, gitu loh. Oh itu namanya jangkrik. Dulunya kan dia nggak tahu namanya apa. Dulu itu yang namanya manusia awal itu ya kayak simpanse itu, aja itu, gitu. Tapi kemudian setelah ditemukan api, mereka yang tadinya mengunyah sehari 10 jam jadi tinggal 2-3 jam. Nah sisa waktunya itu digunakan untuk apa? Untuk tadi menghangatkan badan, kemudian sambil diskusi, mengalami evolusi juga kan, orang makin cerdas. Kalian juga kalau sering diskusi kan makin cerdas. Kalau nggak diskusi, ya kayak orang di kampung kalian itu nggak pernah diskusi ya kan, cuma aja itu. Kampung itu. Kamu jelaskan. Kalau di kampung, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus punya ekspektasi tingkat tinggi. Karena hidup kita ini harus dipenuhi dengan visi. Dengan visi itu kita akan punya paradigma yang futuristik. Loh, paham orang kampungmu? Anda paham? Kalian bisa ngomong futuristik, tadi paradigma, visi dan lain sebagainya, ideopolitor strata. Itu karena apa? Ya karena itu kerjaan kalian itu adalah diskusi. Oke, kembali lagi ke sini tadi ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ini tadi kaitannya justru dengan surat Ar-Rum ayat 54. Kemudian penjelasannya lagi tadi itu ada di Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian gambaran umur sebelum 40 tahun tadi itu ada di surat Yusuf dan di surat Al-Qasas. Begitu cara memahami Al-Quran itu, gambarannya jadi lebih utuh dan kita jadi tahu, oh ternyata pemahaman-pemahaman di masa lalu itu banyak yang keliru, ya kan? Dengan melihat begini nih, kira-kira kita kalau yang sebelumnya tadi itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian dihubungkan dengan kita ini lebih baik dibandingkan monyet, sapi dan lain sebagainya. Ahsani taqwim dihubungkan dengan itu, padahal enggak itu. Setelah kita hubungkan dengan 4 ayat yang lain, kira-kira nilainya jadi berapa? Kalau yang lalu itu nilainya berapa? Yang tadi itu loh, manusia ini adalah makhluk yang punya bentuk terbaik. Coba bandingkan dengan sapi, kerbau dan lain-lain. Nah, dengan yang ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, kita
pahami dengan menggunakan 4 ayat tadi itu. Di dalam Ar-Rum ayat 54, kemudian surat Al-Ahqaf ayat 15, kemudian surat Yusuf ayat 22 dan surat Al-Qasas ayat 14. Itu pemahamannya jadi utuh begitu. Jadi ke juz berapa aja tadi? Juz 30 dihubungkan dengan juz 21, dihubungkan dengan juz 26, dihubungkan lagi dengan juz 12, kemudian lagi ditambah dengan juz 20. Bagaimana kalau nggak hafal Al-Quran kok mau paham Quran, itu gimana ceritanya? Kalau kalian pengen memahami Al-Quran, ya tidak bisa, tidak harus menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran saja masih sering salah. Sudah sering saya buktikan itu. Ya, paradigma-paradigma yang keliru itu juga keluar dari orang-orang yang hafal Al-Quran juga. Sudah kita buktikan, ya kan? Itu berarti apa? Mungkin kurang perenungan. Yang kedua, kurang bacaan yang bisa mendukung perspektifnya. Tetapi tadi itu, setidaknya kalau kita hafal ngerti artinya, tadi bisa menghubungkan ayat di surat At-Tin ayat 5 dan 6 dengan surat Ar-Rum ayat 54, kemudian dihubungkan dengan surat Al-Ahqaf ayat 15, kemudian surat Yusuf ayat 22 dan surat Al-Qasas ayat 14. Kalau sudah begitu, paradigma kita akan menjadi paradigma yang utuh. Jadi kalau sebelumnya tadi kira-kira nilainya berapa tadi? Nilainya malah 0 mungkin, ya kan? Kok nggak nyambung kok. Kalau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi diartikan dengan bentuk kita ini yang terbaik dibandingkan ayam, dibandingkan sapi, dibandingkan kambing. Itu kan paradigma yang keliru. Berarti nilainya malah minus, ya kan? Nilainya sesat itu berarti. Yang mestinya kalau kita bikin di dalam grafik itu mestinya kita ke kanan, tapi kita justru ke kiri, lah kan sesat namanya. Nah, dengan tadi memahami ayat ini dengan baik tadi, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang benar gitu. Nilainya berapa? Ya, walaupun tentu belum 100, tapi yang minimal berapa? 75, 80, karena mungkin masih ada ayat-ayat yang lain yang kelewat, ya, yang terlewat, yang tidak kita interkoneksikan dengan ayat-ayat yang tadi sudah kita sebutkan. Paham ya? Tapi tetap saja ya, bahwa tadi yang namanya temuan-temuan modern, ya, sains modern itu penting untuk membuat kita terbebas dari takhayul. Jadi agama ini harus kita bebaskan dari takhayul. Nggak ada lagi tempat untuk takhayul. Caranya bagaimana? Caranya kita berislam dengan dalil dan data. Kalau sudah dengan dalil, tadi kita betul-betul menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain, kemudian menghubungkan dengan hadits sahih, kemudian kita melengkapinya dengan data, maka Islam kita adalah Islam yang rasional. Kita menjadi muslim yang terbebas dari takhayul. Begitu. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.